Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat indahnya Islam channel rahimakumullah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana nabi-nabi Allah sebelumnya, Nabi Nuh alaihissalam juga diberikan mujizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mujizat yang paling nampak adalah Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat kapal atau bahtera yang begitu besar dan kokoh. Mereka Nabi Nuh menyerukan kepada umatnya untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Namun mereka enggan menuruti dan mendengarkan apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan justru menyembah berhala. Di zaman Nabi Nuh banyak kaumnya yang menyembah berhala. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam dengan segala usaha sudah memperingatkan kepada mereka, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah hanya mendapatkan 80 orang pengikut yang mau mendengarkan seruan yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Tak bosan-bosannya Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan, tapi sayangnya kaum Nabi Nuh alaihissalam tak mau mendengarkan. Tapi mereka justru mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan agar mereka meninggalkan berhala. Kalau tidak akan ada banjir besar yang melanda sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh kan manusia biasa sama seperti kami, mana mungkin dia bisa tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Ejek kaumnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun beliau diajak oleh kaumnya sendiri, Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajaknya untuk bertobat. Namun petunjuk Allah tidak bisa dipaksakan. Jika memang mereka tidak mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, berarti mereka siap menerima resikonya. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an juga tidak patuh. Hal tersebut yang membuat Nabi Nuh alaihissalam bersedih. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah. Bersama 80 orang pengikutnya, Nabi Nuh alaihissalam mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang berada di kapal akan selamat. Rupanya masih banyak yang mengejek Nabi Nuh alaihissalam pada saat membuat kapal. Namun Nabi Nuh tetap bersabar. Beliau mengatakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan banjir itu akan datang. Kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak percaya banjir akan datang karena laut begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Suatu hari saat Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya sudah selesai membuat kapal, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala pun datang lagi. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 40 Allah berfirman, hingga apabila perintah kami datang hingga dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, terkecuali orang yang telah terdahului ketetapan terhadapnya. Muatkan pula orang yang beriman dan tidak beriman kepada Nuh itu kecuali sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam naik ke kapal bersama semua pengikutnya yang taat beserta semua hewan yang mau mendengarkan petunjuk Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membawa perbekalan, hewan-hewan pun berkumpul. Seketika turunlah hujan, negeri Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir besar. Orang-orang yang ingkar hanyut bersama banjir besar, termasuk putra Nabi Nuh alaihissalam.
Dari jauh tampak Kan'an berusaha menyelamatkan diri ketika dilanda banjir. Nabi Nuh alaihissalam pun tetap sekali lagi mengajak anaknya untuk tetap naik ke kapal. Namun sekali lagi Kan'an bersikap sombong dan tidak mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam dan tetap berenang mencapai gunung, walaupun putra Nabi Nuh alaihissalam Kan'an yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ikut meninggal terseret banjir. Setelah beberapa waktu langit pun cerah, hujan pun berhenti. Saat itu kapal Nabi Nuh alaihissalam sampai di wilayah Armenia. Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup membuka lembaran baru bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sampai di sini dulu cerita singkat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas cerita yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.